Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai titik ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan. Maka dari itu marilah kita ucapkan alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan akhlak dan tasawuf dalam Islam. Diharapkan kepada kalian dapat memahami bagaimana berakhlak di dalam agama Islam dan disempurnakan dengan tasawuf. Kedua hal tersebut sangat penting dalam membentuk pribadi muslim yang lebih baik, yang tidak hanya baik dengan sesama umat manusia, tetapi juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyampaian yang saya berikan dapat bermanfaat bagi siapapun. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak. Akhlak itu dalam agama Islam sangat penting dan ditekankan sebagai dasar nilai moral kesopanan. Akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam pada jiwa seseorang untuk melahirkan perilaku yang baik dan sopan. Sedangkan tasawuf yaitu ilmu yang berfokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk menyempurnakan suatu akhlak melalui tasawuf. Seorang muslim berupaya memperbaiki hati, mengendalikan hawa nafsu, serta menumbuhkan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, rendah hati, dan kasih sayang. Akhlak dan tasawuf merupakan dua konsep penting dalam ajaran Islam yang saling berkaitan erat dan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Akhlak adalah sesuatu yang berhubungan dengan etika, moralitas, dan perilaku manusia. Kata akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang berarti karakter atau moral. Tujuannya yaitu untuk membentuk individu yang memiliki perilaku baik, jujur, adil, dan sabar, dan menunjukkan kasih sayang terhadap sesama. Akhlak mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana seseorang berinteraksi dengan keluarga, tetangga, teman, dan bahkan dengan Allah. Akhlak yang baik menunjukkan keimanan seseorang dan kehubungan dengan Allah serta manusia. Sedangkan untuk tasawuf adalah aspek spiritual dalam Islam yang menekankan perjalanan batin dan penyucian jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh tasawuf itu seperti berzikir, bertawakal, bersabar, bersyukur, dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tasawuf ini menekankan pentingnya pengendalian diri, introspeksi, dan penyucian hati dari sifat-sifat buruk seperti keserakahan, kesombongan, dan kemarahan. Secara keseluruhan, akhlak dan tasawuf saling melengkapi. Akhlak adalah manifestasi dari perilaku yang baik, sementara tasawuf adalah upaya spiritual untuk mencapai kebersihan hati dan kedekatan dengan Allah, yang pada akhirnya memperkuat akhlak seorang muslim. Nah, di sini di materi saya terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara akhlak dan tasawuf dalam Islam. Yang kedua, apa saja nilai-nilai akhlak yang diajarkan dalam tasawuf Islam. Yang ketiga, mengapa tasawuf dianggap sebagai sarana penyucian jiwa dan pembentukan akhlak mulia. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antara akhlak dan tasawuf dalam Islam. Seperti yang sudah saya jelaskan, akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti sifat dan batin atau budi pekerti yang mendorong seseorang untuk berbuat baik. Dalam Islam, akhlak menjadi cerminan keimanan seseorang dan inti dari ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sedangkan tasawuf yaitu ilmu yang mengajarkan penyucian jiwa
atau tazkiyah al-nafs, kedekatan dengan Allah, dan pembinaan hati agar selalu ikhlas dan tawakal, yang bertujuan untuk mencapai akhlak yang mulia melalui tasawuf, yang terdapat juga di dalam Al-Quran, Quran Surat Asy-Syams, surat nomor 91 ayat 9-10. Nah, di dalam surat Asy-Syams yang berbunyi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi, hubungan akhlak dan tasawuf dalam Islam itu memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Tasawuf adalah jalan batin untuk melahirkan akhlak mulia. Tasawuf tanpa akhlak hanyalah ritual kosong, sedangkan akhlak tanpa tasawuf hanyalah etika tanpa roh. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, apa saja nilai-nilai akhlak yang diajarkan dalam tasawuf Islam? Nah, nilai-nilai akhlak bukan hanya sekedar aturan perilaku, namun merupakan buah dari penyucian hati dan kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf juga mengajarkan agar manusia tidak hanya terlihat baik dari luar, tetapi juga baik dari dalam dan dari pikiran, niat, perasaan. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu semata-mata hanya karena Allah, bukan karena hanya ingin dipuji ataupun yang lainnya. Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat 5, yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua, ada nilai tawaduk atau rendah hati, adalah sikap tidak sombong meski memiliki harta, ilmu, ataupun kedudukan. Kesombongan dianggap menjadi penghalang antara manusia dan Allah. Karena orang yang sombong menutup hati dari kebenaran. Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarah. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang ketiga, ada nilai tawakal atau berserah diri kepada Allah. Dalam tasawuf, tawakal membuat hati menjadi tenang dan tidak mudah panik, karena yakin segala sesuatu berada dalam kuasa Allah. Allah juga bersabda dalam Quran surat At-Talaq ayat 3, surat nomor 65, yang berbunyi, wa yarzuqahu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadir, yang artinya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Mengapa tasawuf dianggap sebagai sarana penyucian jiwa dan pembentukan akhlak mulia? Tasawuf dalam Islam dianggap sebagai jalan untuk menyucikan jiwa karena berfokus untuk membersihkan hati dari penyakit seperti sombong, iri, marah, cinta berlebihan pada dunia, dan menggantikannya dengan sifat-sifat mulia seperti ikhlas, sabar, tawakal, serta kasih sayang. Tasawuf membantu seseorang untuk mengenal dirinya sendiri dan Tuhannya, sehingga hidupnya menjadi lebih tenang, bersih, dan bermakna.
Al-Quran menegaskan pentingnya penyucian jiwa dalam firman Allah. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syam, surat nomor 91, ayat 9 hingga 10. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa keberuntungan bukan diukur dari segi harta ataupun kedudukan, tetapi dari kebersihan hati dan jiwa. Selain itu, Rasulullah juga menegaskan bahwa akhlak mulia adalah tujuan utama risalahnya. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menunjukkan bahwa inti dari semua ibadah dan ajaran Islam adalah pembentukan akhlak. Dan tasawuf ini menjadi jalan untuk mencapai tujuan. Secara manusiawi, orang yang menjalani ajaran tasawuf biasanya menjadi lebih tenang, lembut, dan tidak mudah marah. Semua itu terjadi karena hatinya telah dibersihkan dari dorongan buruk dan diganti dengan kesadaran bahwa semua berasal dari Allah. Jadi, tasawuf adalah proses menata batin agar dekat kepada Allah. Dan dari hati yang bersih inilah muncul akhlak yang indah. Nah, 3 rumusan masalah tadi sudah terjawab semua, dan sudah sampai penghujung materi, yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, di dalam Islam, akhlak dan tasawuf adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Tasawuf adalah jalan untuk membersihkan hati dan jiwa agar seseorang bisa mendekat kepada Allah dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Sedangkan akhlak adalah buah dari kebersihan hati tersebut. Seseorang yang menempuh jalan tasawuf sejati akan memiliki akhlak yang lembut, sabar, rendah hati, penuh kasih, dan jauh dari sifat-sifat buruk seperti sombong, iri, dengki, dan yang lainnya. Tasawuf mengajarkan bahwa memperbaiki diri tidak cukup hanya dengan pengetahuan dan ibadah lahiriah, tetapi juga harus dengan penyucian batin. Ketika hati sudah bersih, maka perbuatan dan sikap seseorang pun akan menjadi baik. Tasawuf menjadi sarana pembentukan akhlak mulia, sedangkan akhlak adalah cermin keberhasilan seseorang dalam menjalankan tasawuf. Maka bisa disimpulkan bahwa tasawuf adalah jantung spiritual Islam yang menghidupkan akhlak mulia dalam diri seorang muslim. Dalam tasawuf, manusia belajar untuk mengenal dirinya, mencintai Allah dengan tulus, dan menebarkan kebaikan kepada manusia, sesama manusia. Seperti itulah materi hubungan akhlak dan tasawuf dalam Islam. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari dan bisa dipraktikkan. Sekian dari saya. Apabila ada salah pengucapan dalam pembahasan materi kali ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.